Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Yusuf Aditya di channel pengembangan diri seputar ilmu hipnotis, ilmu hipnoterapi, dan ilmu gendam. Nah, spesial pada topik kali ini saya akan menjelaskan apa perbedaan antara ilmu hipnotis dan ilmu gendam dan apa manfaat mempelajari ilmu gendam. Dan bagi Anda yang ingin membeli buku Jago Ilmu Hipnotis, ini bukunya, Anda bisa menghubungi nomor yang ada di video ini. Dan saya ucapkan terima kasih juga bagi Anda yang sudah bergabung di kelas pelatihan saya, baik secara online atau secara privat langsung. Dan bagi Anda yang menemukan channel ini, jangan lupa like dan subscribe channel ini apabila saya upload video, Anda semuanya mendapatkan notifikasinya. Banyak orang masih bingung tentang apa perbedaan ilmu gendam dan ilmu hipnotis dan apa manfaat mempelajari ilmu gendam. Itu seperti apa? Karena image ilmu gendam itu masih banyak negatif ya, disalahartikan, membuat orang tidak sadarkan diri, linglung, atau digunakan hal-hal negatif. Padahal ilmu gendam ini tujuannya sangat mulia ya. Ini yang saya kembangkan di Padepokan Ilmu Hipnotis, khususnya untuk pemberdayaan diri dan untuk penyembuhan. Perbedaan yang pertama, ilmu hipnotis dan ilmu hipnoterapi ini adalah ilmu tentang pengetahuan psikologi seseorang ya, yaitu untuk membantu yang namanya terapi atau pemberdayaan diri sekaligus memprogram pikiran bawah sadar seseorang. Nah, ilmu hipnotis dan ilmu hipnoterapi yang dikembangkan di kaidah ilmu psikologi atau psikologi itu lebih ke relaksasi pikiran dan penanaman sugesti positif untuk mempengaruhi pikiran bawah sadar seseorang, sehingga keilmuan ini bisa diaplikasikan untuk merubah kehidupan seseorang menjadi lebih baik. Selain itu juga ilmu hipnotis, ilmu hipnoterapi bisa digunakan untuk entertain seperti yang Anda lihat di YouTube untuk permainan, sugesti lupa nama, atau untuk hiburan. Selain itu juga ketika Anda mempelajari ilmu hipnotis, ini bisa digunakan untuk yang namanya hipnotis marketing atau pemberdayaan diri atau meningkatkan potensi yang ada di dalam diri seseorang. Berbeda dengan ilmu gendam. Nah, ilmu gendam ini merupakan ilmu khas tanah Jawa tradisional, yaitu bagaimana cara mengaktifkan kekuatan pikiran bawah sadar atau batin dengan cara tertentu dan teknik tertentu yang digunakan untuk memanipulasi atau memprogram pikiran bawah sadar seseorang, baik digunakan untuk terapi, untuk mempengaruhi, untuk negosiasi, atau hal-hal positif lainnya. Terkadang ilmu gendam ini banyak orang menyalahgunakan ya, ibaratnya seperti pisau bermata dua. Tergantung siapa yang memegang. Apabila yang memegang orang yang baik, orang yang positif, saya yakin ilmu gendam ini juga bermanfaat untuk kehidupan sehari-hari, yaitu untuk proses pemberdayaan diri. Karena ilmu gendam juga bisa digunakan untuk terapi dan penyembuhan tergantung orangnya. Secara prinsip, secara kerja ilmu gendam dengan ranah ilmu psikologi yaitu ilmu hipnotis tadi. Nah, ini ilmu gendam juga menggunakan yang namanya seni komunikasi, lebih ke komunikasi batin. Karena sugesti masuk ke dalam pikiran bawah sadar seseorang bisa melalui 3 tahapan, yaitu komunikasi secara batin, secara aura, secara bahasa tubuh, dan secara verbal atau komunikasi berbicara seperti ini. Nah, itu tentang perbedaan antara ilmu hipnotis dan ilmu gendam. Meskipun hampir mirip cara kerjanya, tapi kerangka cara kerjanya juga berbeda. Ilmu gendam lebih ke ilmu kebatinan atau mengaktifkan kekuatan batin yang digunakan untuk mempengaruhi seseorang. Jadi bukan hanya sekedar komunikasi secara verbal atau non-verbal, tapi ditambah dengan komunikasi secara energi. Nah, kalau ilmu hipnotis ini lebih ke seni komunikasi secara verbal ya. Nah, ini tentang ilmu hipnotis. Jadi, ilmu hipnotis itu lebih ke pengetahuan psikologi. Paham ya? Tentang perbedaan antara ilmu gendam dan ilmu hipnotis. Meskipun hampir mirip, tapi dia berbeda cara pembelajarannya dan fungsinya juga berbeda. Nah, ilmu gendam ini bisa digunakan untuk mempengaruhi manusia, alam, atau mempengaruhi hewan. Jadi istilahnya animal magnetisme.
Di Eropa disebut juga dengan mesmerism dan magnetism. Manfaat apa saja yang didapat apabila kita mempelajari yang namanya ilmu gendam? Nah, manfaat pertama, ketika Anda mempelajari yang namanya ilmu gendam, Anda akan meningkatkan yang namanya komunikasi secara batin, secara verbal pun juga akan meningkat. Nah, ilmu gendam ini lebih ke komunikasi batin ya, atau kekuatan pikiran bawah sadar. Saya nyebutnya lebih ke ranah modern yaitu hipnotis mind power atau hipnotis kekuatan pikiran. Nah, ilmu gendam ini selain Anda juga diajari tentang komunikasi, cara berbicara kepada seseorang, Anda juga belajar tentang bagaimana memaksimalkan kekuatan batin dan kekuatan pikiran bawah sadar Anda untuk mempengaruhi seseorang, baik digunakan untuk terapi, negosiasi, jualan, atau apapun itu. Ini tentang manfaat mempelajari ilmu gendam. Nah, manfaat kedua, ketika Anda mempelajari namanya ilmu gendam, Anda juga akan mempelajari yang namanya bagaimana mengendalikan yang namanya emosi atau perasaan Anda. Karena di dalam ilmu gendam, seorang praktisi itu wajib menjaga yang namanya batinnya, ketenangannya. Tujuannya apa? Yaitu untuk mempengaruhi seseorang. Karena prinsipnya seperti ini ya. Ketika batin Anda tenang, ketika batin Anda damai, ketika batin Anda itu penuh energi yang sangat positif, maka orang-orang di sekitar Anda itu juga akan merasakan energi getaran positif sehingga orang tersebut mudah Anda pengaruhi. Seperti itu. Sama halnya seperti ini. Misal, teman Anda banyak masalah atau banyak problem, tentu Anda bisa melihat dari aura wajahnya. Yang terjadi apa? Loh, kenapa bro? Kamu kok auranya murung? Bro, kenapa kok kamu seperti ini? Nah, Anda bisa lihat aura-aura itu bisa Anda tangkap. Nah, berbeda ketika Anda punya teman yang positif, energik, luar biasa, Anda bisa melihat dan bisa merasakan energi positifnya sehingga akan mempengaruhi kehidupan Anda. Begitu juga seorang praktisi gendam. Ketika praktisi gendam dia sangat powerful energinya. Nah, energinya ini bisa mempengaruhi orang di sekitar. Kalau di dalam dunia bisnis ini bisa digunakan untuk negosiasi atau mengendalikan suatu produk. Tentunya masih banyak lagi ya manfaat ketika Anda mempelajari ilmu gendam. Yang kedua itu lebih ke manajemen perasaan dan pikiran. Nah, dengan begitu Anda bisa mempengaruhi pikiran bawah sadar seseorang dengan batin Anda. Manfaat ketiga, ketika Anda mempelajari yang namanya ilmu gendam, Anda bisa menggunakan keilmuan ini digunakan untuk mempengaruhi orang sekitar Anda, yaitu baik secara profesional, yaitu digunakan untuk bisnis, usaha, atau pekerjaan Anda bisa juga terapkan untuk mempengaruhi diri Anda sendiri, orang lain, keluarga, anak, atau bisa juga membuka yang namanya layanan terapi ilmu gendam, yaitu ke ranah untuk penyakit psikis dan psikosomatis. Nah, ini tentang belajar ilmu gendam manfaatnya. Tentunya ketika Anda mempelajari ilmu gendam ini berbeda dengan mempelajari ilmu hipnotis ya. Kalau ilmu gendam yang saya kembangkan yang lebih ke ilmu gendam batin yang digunakan untuk berbagai hal, terutama untuk memprogram pikiran bawah sadar. Selain itu juga mempelajari tentang kaitannya energi spiritual atau energi batin yang ada di dalam diri Anda dan memaksimalkan potensi yang ada di dalam pikiran bawah sadar. Karena di ilmu hipnotis pun sendiri tidak menyatu ke sana ya. Tapi di ilmu gendam saya akan kembangkan lebih dalam lagi tentang kaitannya batin, rasa, doa, energi itu seperti apa, frekuensi, vibrasi dalam batin Anda itu seperti apa, bagaimana cara penerapkan untuk terapi dan penyembuhan. Nah, ini semuanya juga dipelajari. Nah, ketika Anda mempelajari yang namanya ilmu gendam, khususnya gendam halus atau gendam magnetisme yang saya kembangkan ini, maka Anda akan mempelajari tentang benang merah ilmu metafisika yang berkaitan dengan ilmu kebatinan atau ilmu mempengaruhi seseorang dan bagaimana memahami prinsip cara kerja alam semesta ini seperti apa. Ketika kita memahami prinsip kerja alam semesta ini, maka kita bisa digunakan untuk berbagai hal, untuk kesuksesan, untuk rezeki, untuk negosiasi, untuk terapi, semuanya itu bisa digunakan. Sehebat apapun ketika kita tidak memahami tentang cara kerja atau aturan main alam semesta, tentu semuanya juga tidak akan bisa maksimal. Sama halnya ketika kita bisa main sepak bola luar biasa, hebat, tapi kita tidak tahu aturan tentang bermain sepak bola itu seperti apa. Bola itu ketika sudah ditendang itu tidak boleh dipegang, kalau dipegang itu hands. Nah, seperti itulah.
Nah, begitu juga ketika kita ingin menjadi pribadi yang luar biasa, lebih powerful, kita juga wajib mempelajari namanya cara kerja alam semesta. Oke, semoga ini bermanfaat buat Anda semuanya yang masih bingung apa perbedaan ilmu gendam dan ilmu hipnotis dan apa manfaat mempelajari ilmu gendam. Dan bagi Anda yang ingin mendalami lagi, lebih powerful lagi, Anda bisa bergabung di kelas pelatihan yang saya adakan. Dan Anda bisa juga menghubungi nomor yang ada di video ini. Oke, sekian dari saya Yusuf Aditya. Terima kasih. Sampai jumpa.